Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali ya kita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini masih lanjutan tentang teks persuasif. Apakah bahan ajar kita hari ini ya? Bahan ajar kita hari ini yaitu kaidah kebahasaan teks persuasif dan menulis teks persuasif. Bagaimana ya penjelasan kaidah kebahasaan teks persuasif itu? Umumnya teks persuasif sering menggunakan kata ajakan, contohnya mari, ayo, lakukanlah, dan lain sebagainya. Berikut kaidah-kaidah dari kebahasaan teks persuasif antara lain. 1. Teks persuasif sering menggunakan kata-kata bujukan. Kata-kata bujukan di sini berarti membujuk pembaca maupun pendengar agar mau mengikuti apa keinginan penulis. Contohnya, harus, sepantasnya, dan lain sebagainya. 2. Teks persuasif sering menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif berarti kata kerjanya berbentuk perintah. Contohnya, hendaknya, jadikanlah, waspadalah, dan lain sebagainya. 3. Teks persuasif sering menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental yakni kata kerja yang berbentuk pemikiran. Contohnya, menyimpulkan, berpraduga, berpikir, dan lain sebagainya. 4. Teks persuasif sering menggunakan kata peristilahan maupun kata-kata teknis. Kata-kata teknisnya biasanya berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Contoh, reproduksi, teknologi, aborsi, dan lain sebagainya. 5. Teks persuasif sering menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Kata-kata penghubung atau konjungsinya yang argumentatif di sini berarti berupa pendapat dari penulis. Misalnya, kata penghubung atau konjungsi jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain sebagainya. 6. Teks persuasif sering menggunakan kata perujukan. Contohnya, berdasarkan data, merujuk kepada pendapat seseorang, dan lain sebagainya. 7. Dalam teks persuasif, biasanya terdapat pernyataan yang mengandung fakta maupun pendapat. Inilah penjelasan dari kaidah kebahasaan teks persuasif. Beberapa contoh teks persuasif yang mengandung kaidah kebahasaan akan kita uraikan satu persatu paragraf berikut. Kita lihat apakah setiap paragrafnya mengandung kaidah kebahasaan yang berhubungan dengan teks persuasif. 1. Merokok dapat membuat kita terserang penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, asma, stroke, infeksi, saluran napas, dan penyakit yang lainnya. Jutaan jiwa sudah menjadi korban dari rokok tersebut. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan kita sendiri dan janganlah merokok. Hentikan merokok sebelum penyakit menyerang tubuh Anda. Dalam teks persuasif yang pertama, terdapat kaidah kebahasaan, yaitu adanya istilah atau kata teknis, yaitu kata asma, stroke, infeksi. Berikutnya, terdapat tulisan maka dari itu merupakan contoh kaidah kebahasaan yang berhubungan dengan kata penghubung argumentatif. Berikutnya, tertulis harus. Kita harus menjaga kesehatan kita sendiri. Kata harus berhubungan dengan kata-kata bujukan. Lanjutnya, janganlah merokok. Janganlah merupakan contoh kaidah kebahasaan yang berhubungan dengan kata kerja imperatif. Dan yang selanjutnya, hentikan merokok. Kata hentikan berhubungan dengan kata-kata bujukan. Sekarang teks yang kedua. Banyak sekali bencana alam yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, terutama banjir.
Banjir yang melanda negara kita ini kebanyakan disebabkan oleh bertumpuknya sampah di aliran sungai dan juga selokan-selokan. Oleh sebab itu, kita harus bergotong royong untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Caranya yaitu dengan membersihkan sampah yang berserakan di dalam selokan dan juga sungai. Dan mari kita tegakkan untuk tidak membuang sampah di aliran sungai dan juga selokan yang ada di sekitar kita. Pada teks yang kedua, terdapat beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama, tertulis disebabkan, merupakan kata penghubung argumentatif. Berikutnya juga oleh sebab itu juga merupakan contoh kata penghubung argumentatif. Harus bergotong royong juga merupakan contoh kata-kata bujukan. Mari kita tegakkan juga masih berhubungan dengan kata-kata bujukan. Tidak membuang sampah juga merupakan contoh kata-kata bujukan. Contoh teks yang ketiga, siaran televisi saat ini banyak yang sudah dicekal oleh KPI karena dinilai tidak baik dan tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Itulah sebabnya banyak program televisi yang programnya dihentikan secara mendadak. Kita juga sebagai orang tua harus mengawasi tontonan anak kita. Batasi waktu untuk anak dalam menonton tayangan di televisi. Dan lihatlah anjuran untuk menonton acara yang terdapat di sudut kanan di bawah televisi Anda. Contohnya seperti bimbingan orang tua tertulis BO, anak-anak tertulis A, dan dewasa tertulis D. Pada teks yang ketiga terdapat beberapa kaidah kebahasaan, yaitu karena, itulah sebabnya merupakan contoh kata penghubung argumentatif. Harus merupakan contoh kata bujukan, batasi, dan lihatlah merupakan kata kerja imperatif. Teks yang keempat, di zaman serba digital seperti sekarang ini, game online sangatlah digemari oleh anak-anak. Apalagi dengan hadirnya permainan Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG, permainan tersebut sering membuat anak lupa waktu ketika memainkannya. Akibatnya banyak anak-anak yang malas belajar dikarenakan sedang asiknya bermain game online tersebut. Maka dari itu, kita sebagai orang tua juga harus membatasi anak untuk bermain smartphone. Jangan sampai smartphone yang mengendalikan anak kita. Berilah aturan kepada anak-anak kita untuk memainkan smartphone. Jangan sampai ia terlalu bebas untuk menggunakannya, karena dapat membuatnya malas untuk mengerjakan hal yang lain, di mana hal lain itu adalah kewajibannya. Pada teks yang keempat juga terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang berhubungan dengan teks persuasif, yaitu akibatnya, dikarenakan, merupakan contoh kata penghubung argumentatif. Maka dari itu juga merupakan kata penghubung argumentatif. Harus membatasi merupakan kata-kata bujukan. Jangan sampai, berilah merupakan contoh kata kerja imperatif karena merupakan kata penghubung argumentatif. Inilah beberapa contoh-contoh teks persuasif yang di dalamnya mengandung kaidah kebahasaan. Bagaimanakah menulis teks persuasif itu? Menulis teks persuasif. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menulis teks persuasif, yakni langkah awal, menentukan topik sebagai bahan tulisan. Jadi, yang pertama dilakukan adalah menentukan topik. Berikutnya, menyiapkan kalimat-kalimat bujukan atau ajakan. Contohnya, mari belajar dengan baik. Agar orang mengikuti bujukan dan ajakan haruslah disertai dengan fakta. Berikutnya, memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Hal ini sangat penting karena sebuah teks persuasif tidak bisa disebut teks persuasif apabila tidak memuat struktur dan tidak ada mengandung kaidah kebahasaan. Langkah-langkah penyusunan teks persuasif adalah sebagai berikut. 1.
menentukan tema dan bujukan utamanya. 2. Mencatat perincian-perincian yang mengarahkan pada pendapat atau fakta. 3. Menyusun pendapat dan fakta dan rumusan sesuai dengan struktur teks persuasif sebagai berikut ini. Adanya pengenalan isi atau tema, adanya rangkaian argumen, di dalamnya terdapat pendapat dan fakta, adanya pernyataan ajakan. Yang keempat, mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks persuasif yang lengkap dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Jadi, itu adalah langkah-langkah dalam menulis teks persuasif. Itulah beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan berkenaan dengan kaidah kebahasaan teks persuasif dan menulis teks persuasif. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sering-seringlah mencari sumber informasi yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa dijadikan bahan acuan untuk lebih baik hasil tulisan teks persuasifnya. Demikianlah Ibu ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.